Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya mau tanya sih, siapa di sini yang suka membaca? Siapa? Oh, bagus sekali anak-anak. Ya, kalian harus rajin membaca ya. Kenapa sih kita harus rajin membaca? Karena dari buku yang kita baca, kita bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Selain itu, kita juga bisa menambah kosakata yang kita punya. Apa sih kosakata itu? Kosakata adalah kata-kata baru yang kita belum pernah tahu mungkin sebelumnya, dan itu baru kita temukan dalam buku yang kita baca. Anak-anak, ketika membaca, kita harus memahami bacaan yang kita baca. Apa sih isi dari bacaan tersebut? Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar pada tema 1, yaitu kita akan mengenal beberapa hal yang berhubungan dengan bacaan dan paragraf. Yaitu yang pertama, kita akan mengenal apa yang disebut dengan kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan pokok, dan yang keempat adalah gagasan penjelas. Mari kita simak bersama-sama. Apakah kalimat utama itu? Kalimat utama adalah kalimat yang memuat inti dari keseluruhan paragraf. Di mana letak kalimat utama, anak-anak? Letak kalimat utama ada 3 macam. Ada kalimat utama yang terletak di awal paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif. Kalimat utama yang terletak di akhir paragraf atau yang disebut dengan paragraf induktif. Dan yang ketiga adalah kalimat utama yang terletak di awal dan akhir paragraf yang disebut sebagai paragraf campuran. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama, anak-anak. Kalimat ini bisa lebih dari 1 kalimat yang isinya mendukung kalimat utama. Sekarang bagaimana ya mencari kalimat utama dan kalimat penjelas? Yang pertama, baca secara keseluruhan isi paragraf tersebut. Kalau sudah kalian baca, cari kalimat dengan kata-kata simpulan seperti maka, jadi, oleh karena itu, dan lain-lain. Jika kalian ketemu kalimat dengan kata-kata seperti itu, artinya kalimat utama terletak di akhir paragraf atau disebut dengan paragraf induktif. Jika langkah nomor 2 tadi tidak ditemukan, lihat baik-baik kalimat pertama dalam paragraf tersebut. Apakah kalimat pertama tersebut mewakili seluruh isi paragraf dalam paragraf itu? Jika iya, maka kalimat utama terletak
di awal paragraf atau disebut juga paragraf tersebut adalah paragraf deduktif. Baiklah anak-anak, mari kita cari kalimat utama dan kalimat penjelas dari bacaan berikut ini. Kita baca dulu secara cermat. Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau. Setidaknya ada lebih dari 14.000 pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sekitar 87% dari pulau tersebut belum dihuni, atau dengan kata lain hanya 2.300-an pulau yang telah ditinggali. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Perhatikan kalimat terakhir pada paragraf tersebut. Terdapat kata "oleh karena itu" yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat simpulan. Jadi, kalimat utama pada paragraf tersebut adalah yang bergaris bawah ya anak-anak. Sekarang mari kita bandingkan kalimat utama pada paragraf berikut ini. Kalau kita perhatikan isinya hampir sama. Hanya saja di akhir paragraf tidak terdapat kata yang menunjukkan simpulan dari paragraf. Atau dengan kata lain, kalimat utama terletak pada awal paragraf, yaitu yang di garis bawah. Sekarang menurutmu, manakah yang termasuk kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat lain yang bukan merupakan kalimat utama. Gagasan pokok disebut juga ide pokok, pikiran utama, ataupun pikiran pokok. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas dalam sebuah paragraf. Bagaimana kita bisa menemukan gagasan pokok? Caranya gampang. Yang pertama adalah temukan gagasan pokok dari kalimat utama. Kalian tinggal tulis kembali kalimat utama tersebut jika kalimatnya tidak terlalu panjang. Kalian juga bisa merangkum atau meringkas inti dari kalimat utama. Jika kalimat utamanya masih tidak jelas, kalian bisa merangkum atau meringkas seluruh isi bacaan atau paragraf tersebut. Gagasan pokok selalu diikuti oleh beberapa gagasan pendukung yang akan menjelaskan maksud dari gagasan pokok. Anak-anak, sebagai contoh untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita akan menggunakan paragraf yang sama dengan yang tadi kita pernah bahas. Seperti kita ketahui bersama, pada paragraf ini kalimat utama terletak di akhir kalimat. Mencari gagasan pokoknya, tinggal kita ringkas saja kalimat utama tersebut. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Gagasan pendukungnya adalah jumlah pulau di Indonesia dan jumlah pulau yang dihuni di Indonesia.
Bagaimana anak-anak? Apakah dipahami materi hari ini? Semoga dipahami ya. Di sini dulu perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Tetap semangat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.